Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari yang berbahagia ini kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak selawat kita, apalagi bertepatan dengan hari Jumat, ya kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali membahas keutamaan-keutamaan, ya. Pada kesempatan ini kita bahas tentang keutamaan suratul Ikhlas. Ya, suratul Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Sampai seterusnya. Ya. Jadi keutamaannya itu sangat besar, ya. Mengharuskan kita, mewajibkan kita, ya, untuk kita mendapatkan keutamaan tersebut dengan terus mengulang-ulangi membacanya dimanapun kita berada, ya. Kenapa jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan, dari berita beliau Abu Sa'id bahwa ada seorang lelaki mendengar seorang lelaki yaqra qul huwallahu ahad, mendengarkan dia membaca qul huwallahu ahad al-ikhlas, ya, fayuraddiduha, dan kemudian dia mengulang-ulangi terus al-ikhlas, ya. Falamma asbaha jaa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang mendengar ini ketika waktu pagi datang, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu, dan kemudian mengabarkan kepada Nabi tentang kondisi itu yang dia dengar, ya. Wa hadzal rajul, laki-laki ini yataqalluha, dia menganggap amalan tersebut remeh, kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di genggaman tangannya, ya, berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulusul Quran, qul huwallahu ahad itu sesungguhnya dia menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Jadi orang itu ketika membaca Al-Ikhlas satu kali sudah sepertiga, dua kali sudah seperdua, ya, tiga kali sudah menghatamkan Al-Quran, ya, dari segi pahala. Ini luar biasa jemaah sekalian. Maka tatkala kita berada di suatu tempat, misalkan mengantri, ya, membutuhkan waktu yang panjang, maka selayaknya kita membaca qul huwallahu ahad. Ya, kita menunggu sambil membaca qul huwallahu ahad. Ya, ataukah kita menjual sambil menunggu pembeli, ya, dan seterusnya. Ya, amalkan ini jemaah sekalian. Ya, kenapa kita harus amalkan juga? Ada hadis lagi yang datang sebagai penyemangat lagi buat kita, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas ibni Malik. Ya, Anas ibni Malik ini sahabat yang mulia yang mengabarkan hadis tentang seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Ya, aku suka surah ini, qul huwallahu ahad. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan hal tersebut? Ya, inna ahabbaha adkhalakal jannah. Ketika engkau mencintai, dengan mencintai surah ini, maka dia akan memasukkanmu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencintai surah ini sudah menjadi jaminan, ya, kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini hadis hasan, ya. Diriwayatkan juga, ini hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara ta'liqan, ya, mu'allaq.
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari terus kita berbuat kebaikan, ya, terus melakukan amalan-amalan soleh sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa terus mengamalkan suratul Ikhlas. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.